Ini adalah salah satu yang disepakati para ulama, korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Sebab korban untuk orang meninggal dunia itu nggak ada. Nggak ada bukan berarti tidak boleh. Ingat, tidak ada. Kecuali orang tersebut sudah berpesan seperti atau berwasiat. Kalau tiba-tiba kita ingin mengorbankan orang telah meninggal dunia, nggak ada. Tapi boleh. Nggak ada maksudnya akan. Tapi kalau sampai dikatakan para ulama, paling tidak akan jadi sedekah yang baik. Sebab korban itu adalah beban untuk kita, atas kita, untuk kita, dan untuk orang yang hidup. Nah, adapun untuk orang yang telah meninggal dunia, ini para ulama mengatakan kalau kita ingin korban untuk orang yang telah meninggal dunia, ya boleh-boleh saja. Nah, paling tidak dikatakan jatuh jadi sedekah yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi contoh yang disebutkan sudah ada sapinya, maka dilanjutkan korban tersebut. Itu yang disepakati, dilanjutkan sebagai korban karena sang ibunda sudah menyebutnya dan sapi pun sudah ada. Atau seandainya tidak ada tapi wasiat, aku kalau mati, aku wasiat nak ya, pokoknya aku wasiat nanti kalau aku mati tolong sembelihkan korban. Maka kita memenuhi atas dasar wasiat, bukan karena korban untuk orang meninggal dunia, karena wasiatnya. Adapun korban untuk meninggal dunia ada khilaf panjang dalam hal ini. Tidak perlu diperdebatkan. Jalan tengah yang kita ambil adalah seandainya ya bagi yang mengatakan tidak sah, maka tetap jadi sedekah yang diterima. Selesai. Jadi nggak usah ribut dalam hal ini. Kemudian juga teman-teman yang perlu digarisbawahi dalam masalah kurban, ya, tentang masalah bolehkah seseorang itu berkurban untuk mayit, atau hanya orang yang hidup saja. Ada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah yang saya ingin bacakan di sini. Kata beliau, hukum asal berkurban adalah disyariatkan bagi mereka yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, beliau berkurban atas nama diri mereka dan keluarga mereka. Sedangkan apa yang menjadi perkiraan orang-orang bahwa kurban khusus bagi orang yang sudah meninggal dunia tidak ada dasarnya, kata beliau. Namun beliau mengatakan dasar hukumnya tidak ada khusus ya. Namun beliau mengatakan berkurban untuk orang yang sudah meninggal dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, disembelikan kurban untuk mereka yang sudah meninggal karena mengikuti mereka yang masih hidup. Seperti seseorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya dengan niat untuk mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ini boleh dilakukan, kata beliau. Dalil dari pendapat ini adalah kurban Rasulullah SAW untuk dari beliau dan keluarganya, dan di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Rasulullah mengatakan ini dan untuk keluarga di sini umum. Kemudian yang kedua, berkurban untuk mereka yang sudah meninggal dunia karena menunaikan wasiat orang yang meninggal dunia tadi. Misalnya ada seseorang sebelum meninggal dia mengatakan, kalau saya meninggal sebelum Idul Adha ini, tolong ya uang ini disembelikan. Dia wasiatkan, makanya dijalankan. Kemudian yang ketiga, hewan kurban untuk mereka yang sudah meninggal secara terpisah dengan mereka yang masih hidup, sendiri khusus. Misalnya seseorang berkurban atas nama bapaknya atau ibunya atau keduanya yang sudah meninggal. Saya ulangi, misalnya seseorang berkurban atas nama bapaknya saja atau ibunya saja yang keduanya sudah meninggal dunia. Maka hal ini juga masih boleh dilakukan, kata beliau. Para ulama fikih Hanabilah berpendapat bahwa pahalanya akan sampai kepada ahli kubur dan merasakan manfaatnya dikiaskan dengan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi, beliau mengatakan alasannya, kami tidak berpendapat bahwa hewan kurban hanya dikhususkan atas nama mayit saja termasuk dari sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak melakukan kurban salah satu dari mereka yang sudah meninggal dunia secara khusus. Jadi poin ini sebenarnya poin ketiga, berkurban untuk orang meninggal dunia, ada pendapat yang membolehkan. Tapi beliau, Syekh Utsaimin menyampaikan pendapat beliau, mengatakan bahwasanya ini tidak ada dasarnya ya, secara khusus ya. Tapi ada pendapat yang membolehkan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berkurban secara khusus untuk Hamzah pamannya yang sudah meninggal dan orang yang paling dicintai. Demikian juga dengan anak-anak beliau yang meninggal ya. Sementara mereka atau beliau masih hidup, seperti ketiga anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Zainab radhiyallahu anhunna. Kemudian ketiga anak laki-lakinya, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Kemudian radhiyallahu anhum ajma'in.
Kemudian juga beliau tidak pernah berkorban untuk istrinya Khadijah. Tidak ada satupun riwayat dinukil, padahal beliau adalah termasuk wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ini pendapat beliau. Cuma memang beliau kembalikan lagi kepada umumnya pendapat tadi yang sudah kita sampaikan. Sangat dibolehkan, ya sangat dibolehkan. Jadi Anda membeli satu hewan korban, kemudian dikorbankan, diniatkan untuk kakek Anda yang telah wafat. Boleh-boleh saja di sini. Ya, apa diantara dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW tadi secara umum menyampaikan korbannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat satu ala Muhammad, keluarga besar Muhammad SAW. Yang kedua menggunakan umat Muhammad, ya umat Muhammad SAW. Di keluarga besar beliau saja saat berkorban kan tidak semuanya masih hidup. Ada di antara putra beliau yang telah wafat, anak laki-lakinya kan wafat seluruhannya, ya. Al-Qasim, kemudian juga Ibrahim, ya itu kan wafat gitu, telah wafat. Kemudian juga istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah, ya radhiyallahu taala anha, ya telah wafat juga. Tapi kan dimasukkan oleh Nabi SAW dalam keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Pun demikian umatnya. Bahkan jangankan yang telah wafat, yang sebelumnya mungkin telah syahid, ya dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Ya saya, Anda, kita aja kan belum lahir pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi mengatakan umat Muhammad. Jadi ada umat Nabi Muhammad SAW di kemudian hari, bahkan dalam kondisi ya dia belum punya kemampuan untuk berkorban. Maka dalam konteks ini terwakili oleh keadaan tadi. Maka saya cenderung pada pendapat kalangan ulama yang mengatakan boleh berkorban atas nama orang yang telah wafat, ya dengan niat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya dan pahala yang mengalir kepadanya sampai di alam kuburnya. Untuk almarhum ayah saya, ini 2,5 juta untuk almarhumah mak saya. Apa hukumnya ini? 4 mazhab. Mazhab yang pertama paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ustaz sebutkan satu-satu. Ya, ada di sini semua. Menurut mazhab Hanafi, berkurban untuk orang meninggal dunia boleh, tapi dagingnya nggak boleh dimakan. Bagikan semua ke fakir miskin. Mazhab kedua Maliki, menurut mazhab Maliki, berkurban untuk orang meninggal dunia boleh kalau ada meninggalkan wasiat. Kalau tidak ada meninggalkan wasiat, tiba-tiba dia buat sendiri untuk bapaknya, makruh. Pahalanya ada, tapi perbuatan dia membuat itu makruh. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, kalau tidak ada meninggalkan wasiat, jangan dibuat. Yang keempat, Hambali. Hambali yang paling longgar, tidak perlu wasiat, dagingnya boleh dimakan dan pahalanya sampai.